Bab 2176, Domain Primordial. Matahari raksasa abadi yang mulia. Pupil mata Fang Yuan mengerut, meskipun dia sudah menebak, dia tidak bisa menahan perasaan tergerak dalam hatinya. Cahaya keemasan meledak di medan perang, kota Kaisar Ilahi bergetar hebat seolah-olah ada sesuatu yang keluar dari dalam. Zombie abadi matahari raksasa berteriak. Di dunia lukisan, warga yang tak terhitung jumlahnya menatap langit dengan tercengang. Mereka melihat dua tangan terbang di langit, langsung menghancurkan dua lubang besar di dunia lukisan. Kedua tangan itu terbang keluar dari kota Kaisar Ilahi tanpa halangan, hancur di medan perang, memperlihatkan iblis abadi Qijue dan Mao Liqiu. Aku diselamatkan. Iblis abadi Qijue dipenuhi dengan kejutan dan kegembiraan. Guru, Mao Liqiu melihat zombie abadi matahari raksasa dan tercekik oleh air mata. Aku tahu kamu akan datang dan menyelamatkanku, Gok. Tubuh Mao Liqiu segera menyusut, menjadi kecil dan melompat ke pelukan zombie abadi matahari raksasa. Zombie abadi Giant Sun menunjukkan senyum penuh kasih sayang saat dia membelai kepala Mao Liqiu. Kamu masih sama, kamu menggonggong seperti anjing saat kamu bersemangat. Guk guk guk. Mao Liqiu menatap tuannya dan menggonggong dengan air mata mengalir dari matanya. Giant Sun Immortal Venerable, dia sudah pulih sampai tingkat ini. Peri Ming Hao terkejut. Abaikan dia. Gunakan kekuatan penuh kita untuk menghentikan Fang Yuan, kita akan menghancurkan ruang warisan sejati Tifing Heaven. Peri Yu Xiu mengingatkan, Fang Yuan mendengus dingin, membuka pintu masuk lubang abadi miliknya. Leluhur Laut Qi terbang keluar. Jurus pembunuh abadi, Laut Qi tanpa batas. Seketika, Qi yang besar melonjak, menyerbu ke arahnya dari segala arah. Ming Hao dan Yu Xiu dicegat oleh jurus ini, sementara Fang Yuan menggunakan kesempatan itu untuk menyelam ke dalam asap 5 warna. Itu dia akhirnya menemukan lokasi warisan sejati Tifing Heaven. Asap 5 warna telah mencapainya. Fang Yuan langsung pergi ke sana dan mengambil sisa isi warisan sejati Tifing Heaven. Hampir pada saat berikutnya, ruang warisan sejati Tifing Heaven runtuh. Cepat pergi, Lu Weiyin dan yang lainnya dengan cepat mundur. Setelah Fang Yuan menarik formasi batas 5 wilayah dan menjadi orang terakhir yang pergi, ruang warisan sejati Tifing Heaven menghilang ke udara tipis pada saat yang hampir bersamaan. Dia berhasil. Peri Ming Hao menghela nafas. Peri Yu Xiu tersenyum, warisan sejati ini telah hancur setengahnya. Tidak perlu khawatir, tujuan kita telah tercapai dalam pertarungan ini. Ayo, bagian krusial dimulai sekarang. Peri Yu Xiu menyimpan kota Kaisar Ilahi. Kedua abadi itu lenyap seketika. Melihat ini, Fang Yuan menunjukkan ekspresi merenung. Tuan Fang Yuan, Lu Weiyin segera berkumpul di samping Zhan Budu, leluhur Laut Qi, dan Fang Yuan. Di sisi lain, ada altar keberuntungan bencana dan zombie abadi Giant Sun. Kedua belah pihak tidak berbicara, meskipun mereka adalah sekutu, mereka berdua tahu tentang tingkat ketergantungan aliansi mereka. 4 kekuatan pertempuran yang dapat dimuliakan semu. Bing Sai Chuan, yang berada di dalam altar keberuntungan bencana, terdiam, hanya dalam waktu singkat, kekuatan Fang Yuan telah tumbuh ke tingkat seperti itu. Para dewa abadi Longevity Heaven bukanlah orang bodoh, saat leluhur Laut Qi muncul, mereka menyadari bahwa dia adalah klon Fang Yuan. Yang mulia abadi matahari raksasa. Fang Yuan menatap zombie abadi Giant Sun sambil menyipitkan mata, tetap diam. Meskipun pihak lain sekarang adalah zombie abadi, dia masih memiliki kekuatan luar biasa dan metode yang mendalam. Saat dia mengambil tindakan, dia menerobos masuk ke kota Kaisar Ilahi dan menyelamatkan Demon Immortal Qijue dan Mao Li Qiu, yang disegel di dalam dunia lukisan. Saat ini, Mao Li Qiu meringkuk dalam pelukan zombie raksasa abadi Sun, mengibaskan ekornya dengan gembira. Bagaimana mungkin orang bisa membayangkan bahwa ini adalah binatang legendaris yang sombong. Sedangkan untuk iblis abadi Qijue, dia berdiri di satu sisi tanpa banyak rasa malu, ekspresinya ragu-ragu dan curiga. Dia diselamatkan oleh zombie raksasa abadi Sun, tetapi saat dia keluar, dia melihat surga panjang umur, pengadilan surgawi, dan Fang Yuan dalam pertempuran 3 arah. Setelah itu, ruang warisan sejati surga pencuri hancur. Apa yang sebenarnya terjadi? Skala pertempuran itu besar, situasinya rumit. Iblis abadi Qijue tidak dapat memprosesnya dengan segera. Fang Yuan, zombie raksasa abadi Sun mengangguk pada Fang Yuan, mengambil inisiatif untuk berbicara. Ini adalah rencana pengadilan surgawi. Fang Yuan mengangkat alisnya. Oh,
Bagaimana bisa? Zombie raksasa abadi Sun menunjuk ke tempat di mana ruang warisan sejati surga pencuri dihancurkan. Menurut apa yang saya ketahui, ruang warisan sejati surga pencuri ditambahkan jauh kemudian, itu digunakan untuk menyelamatkan situasi. Karena itu sangat memengaruhi pembentukan Limitless Demon Venerable, kehancurannya adalah sesuatu yang akan membuat Limitless senang melihatnya. Pada saat yang sama, Feng Ya dari pengadilan surgawi mencoba menyimpulkan pengaturan Limitless Demon Venerable, dia juga terhalang oleh ruang ini. Sekarang setelah itu hancur, kemajuannya akan berjalan mulus. Sebelumnya, ketika aku menyimpulkan pengaturan Limitless, aku telah bertarung melawannya dari jauh, dia adalah ahli jalur kebijaksanaan terkuat di antara tiga Pseudo Venerable. Dia telah bersentuhan dengan inti lain dari lapisan ke-9, domain primordial. Pengadilan surgawi datang ke sini untuk menghalangi kalian mendapatkan warisan sejati pencuri surga di permukaan, tetapi niat mereka yang sebenarnya adalah memaksaku untuk mengambil tindakan dengan menggunakan tawanan di kota Kaisar Ilahi sebagai umpan. Tanpa halanganku, melihat bahwa Feng Ya belum muncul bahkan sekarang, kemungkinan besar mereka telah membuat terobosan di sana. Keuntungan dan inisiatif mereka telah tumbuh lebih besar. Saat zombie abadi raksasa Sun menyelesaikan kata-katanya, ekspresi Fang Yuan sedikit berubah. Pupil mata para abadi lainnya menyusut, bersama dengan zombie abadi raksasa Sun, mereka semua berbalik ke arah dunia besar teratai hijau. Para abadi melihat melewati jarak yang sangat jauh, melihat bahwa di tengah dunia besar teratai hijau, segumpal bayangan hantu muncul di puncak Gunung Buku. Bayangan hantu ini berwarna putih bersih dan sangat besar, jauh lebih besar daripada Gunung Buku, berbentuk bola, dengan area bagian dalam bersinar menyilaukan dengan cahaya putih. Para abadi semua terguncang. Ekspresi Lu Weiyin berubah jelek saat dia berkata, domain primordial. Kurang dari legenda Renzu lebih besar dari. Bab 5, bagian 36 menyatakan. Hati kebijaksanaan yang bebas telah lahir, dia cerdas dan jenaka, Renzu sangat menyukai anak kedelapannya. Namun pada saat yang sama, Renzu merasa kesal, pikiranku hancur, apa yang harus kulakukan? Aku tidak dapat menyimpan lebih banyak pengetahuan lagi. Sepertinya hanya kalian berdua yang dapat membantuku sekarang. Dengan demikian, hati kebijaksanaan yang bebas dan bela diri sejati yang berkekuatan besar menggunakan pikiran mereka sendiri untuk menyimpan lebih banyak pengetahuan. Mereka mengisi pikiran mereka dengan pengetahuan, sebelum bergerak bersama Renzu. Renzu dan anak-anaknya memulai upaya ketiga mereka. Sebelum mereka melangkah, mereka akan menyebarkan teks tinta dan pengetahuan. Teks tersebut akan menggambarkan pengetahuan mereka dan membentuk jalur hitam kecil. Renzu dan anak-anaknya berjalan di jalur kecil ini. Namun ketika mereka selesai menggunakan pengetahuan mereka dan mencapai ujung jalur teks tinta, mereka tidak melihat tanda-tanda kebijaksanaanku. Upaya ketiga Renzu gagal lagi. Bela diri sejati yang berkekuatan besar mengangkat bahu dengan kecewa. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Kita telah melakukan yang terbaik, tetapi pengetahuan kita masih belum cukup. Kita tidak dapat menyimpan lebih banyak pengetahuan dalam pikiran kita. Renzu menghela nafas, dia juga tidak berdaya. Pada saat ini, harapanku terbang keluar, oh manusia, jangan kecewa, aku di sini. Renzu terkejut, bagaimana kamu bisa membantuku? Harapanku menjawab, oh manusia, aku bisa membangkitkan aperture-mu. 1. Harapan memungkinkan orang untuk mendapatkan pencerahan, membangkitkan aperture mereka. Dengan demikian, harapanku mengerahkan upaya untuk menciptakan aperture bagi Renzu. Gu kerendahan hati tertawa, kalau begitu, biar aku juga membantumu, manusia. Ketika kamu memiliki kerendahan hati, kapasitasmu akan lebih besar, kamu akan mampu menampung lebih banyak hal. Dengan demikian, lubang itu membesar. Renzu memperoleh lubang itu dan merasa sangat senang, tempat ini benar-benar besar, aku bisa menyimpan begitu banyak pengetahuan. Ini luar biasa. Renzu dan anak-anaknya pergi ke Gunung Buku lagi, mereka menyempurnakan pengetahuan mereka dan mencari teks tinta. Renzu menyimpan banyak pengetahuan ke dalam lubangnya, bahkan dia tidak tahu jumlah yang dia ambil. Renzu dan anak-anaknya berangkat pada perjalanan keempat mereka melangkah di jalur teks tinta dan masuk jauh ke dalam dinding kristal Qiankun. Mereka pergi sangat dalam dan mencari di banyak tempat, mereka mengubah arah berkali-kali tetapi tetap tidak dapat menemukan Gu kebijaksanaan. Mereka tidak punya pilihan selain kembali ke Gunung Buku. Kali ini,
Karena penjelajahan memakan waktu terlalu lama, jalur teks tinta yang mereka buat saat mereka berangkat tidak mampu menahan rentetan informasi yang tak ada habisnya, sebagian besarnya memudar. Renzu menemukan tetua tukang tinta dan bertanya, mengapa kita tidak dapat menemukan gu kebijaksanaan? Tetua tukang tinta menjawab, kadang-kadang, ketika kami para tukang tinta menjelajahi tempat itu, kami akan menemukan gu kebijaksanaan. Tetapi kalian bertiga telah mencari seluruh tembok kristal Qian Kun tetapi tidak menemukan gu kebijaksanaan, itu berarti bahwa ia sengaja bersembunyi dari kalian, ia tidak ingin bertemu dengan kalian. Hati kebijaksanaan yang riang dengan cepat bertanya, lalu di mana gu kebijaksanaan bersembunyi? Tetua tukang tinta merenung dan berkata, oh manusia, kalian telah mencari seluruh tembok kristal Qian Kun. Jika gu kebijaksanaan masih ada di dalam sini, ia hanya bisa bersembunyi di satu tempat. Tempat itu disebut domain primordial, itu adalah bagian paling misterius dari tembok kristal Qian Kun. Tembok kristal Qian Kun memiliki catatan tentang semua yang terjadi di dunia, ia berisi informasi yang tak terbatas. Domain primordial berisi informasi dunia sejak penciptaan, ia juga memiliki informasi tentang akhir dari semua makhluk hidup. Itu adalah titik awal dan titik akhir. Ia tidak memiliki apapun, tetapi ia mencakup segalanya. Great Strength True Martial sangat gembira, kami belum pergi ke domain primordial, oh tetua tukang tinta, beritahu kami cara masuk ke domain primordial. Tetua tukang tinta itu menggelengkan kepalanya, bukannya aku tidak ingin membantumu, tetapi kami tukang tinta juga hanya mendengar tentang lokasi itu, kami belum pernah memasukinya. Wahai manusia, kami tukang tinta sangat mengagumimu. Kau memiliki pengetahuan yang jauh melampaui kami, oleh karena itu, jika kau ingin memasuki domain primordial, kau harus mengandalkan dirimu sendiri. Renzu dan anak-anaknya harus melakukan penelitian sendiri. Carefree Wisdom Heart menemukan sesuatu, dia berteriak dengan gembira, aku menemukannya, aku menemukannya. Wahai putriku, apa yang kau temukan, mengapa kau begitu bersemangat? Renzu bertanya dengan rasa ingin tahu. Carefree Wisdom Heart membuka kedua telapak tangannya, di telapak tangan kananku, aku menemukan gu yang benar. Di telapak tangan kiriku, aku menemukan gu yang salah. Kedua gu ini lahir di tubuhmu, mereka tampak biasa saja dan jauh lebih tidak menarik daripada gu otoritasku. Bantuan apa yang bisa mereka berikan kepada kita? Great Strength True Martial sangat sombong, dia berbicara dengan acuh tak acuh. Carefree Wisdom Heart menjawab, kedua gu ini memungkinkan kita untuk membedakan dan mengklasifikasikan pengetahuan kita. Lihat kembali pengetahuan kita, sebenarnya, sebagian besar benar saat ini, tetapi setelah beberapa waktu, informasi itu akan salah. Ada juga banyak yang benar ketika ditempatkan di sini, tetapi salah ketika ditempatkan di sana. Saya pikir jika kita menggunakan pengetahuan yang selalu benar setiap saat dan menggunakannya untuk membuat jalur teks kita, kita akan dapat mencapai domain primordial. Renzu mengangguk, kata-katamu cukup logis. Mari kita coba, tetapi tidak peduli bagaimana mereka melihat, mereka tidak dapat menemukan pengetahuan seperti itu. Gu kuat Great Strength True Martial berkata dengan bangga, oh manusia, kalian membuang-buang usaha kalian. Karena di dunia ini yang ada hanya kuat dan lemah, tidak pernah ada benar dan salah, maka semua perbuatanmu sia-sia, tidak bisa membedakan benar dan salah. Bab 2177, Yang Mulia Tak Terkalahkan. Tembok kristal Qian Kun berisi semua yang terjadi di dunia, semua informasi terdiri dari kejadian asli tanpa kebohongan. Menggunakan benar dan salah tidak akan dapat membedakannya sama sekali, karena mereka ada, atau lebih tepatnya, karena mereka ada, semuanya adalah informasi yang logis. Carefree Wisdom Heart dikritik, tetapi matanya bersinar dengan cahaya terang, aku mengerti, keberadaan setiap orang di dunia, terlepas dari benar atau salah, adalah logis, karena ini adalah makna sebenarnya dari keberadaan mereka. Inilah makna yang sebenarnya, baik itu informasi atau pengetahuan, mereka adalah jenis ekspresi makna yang sebenarnya, suatu bentuk wahyu. Jika kita dapat memahami makna yang sebenarnya, kita tidak hanya dapat menjelaskan apa yang benar, kita juga dapat menjelaskan apa yang salah, itu dapat menjelaskan segalanya. Mari kita mencarinya. Mereka bertiga mulai menggali makna yang sebenarnya dari lautan pengetahuan yang luas. Great Strength True Martial adalah yang pertama menjadi tidak sabar, Renzu juga segera kehilangan ketekunannya, tetapi hanya Carefree Wisdom Heart yang tetap tenang dan kalem, ekspresinya serius dan hikmat. Setelah waktu yang lama,
Great Strength True Martial menunjuk ke Carefree Wisdom Heart. Dia tersentak kaget, lihat, Gu lain tumbuh di tubuhmu. Gu yang baru lahir itu disebut Gu yang serius. Setelah Carefree Wisdom Heart mendapatkannya, dia menjadi sangat senang, dengan Gu ini, aku akan dapat mengenali makna sebenarnya dengan lebih mudah. Setelah waktu yang lama, Renzu menunjuk ke Carefree Wisdom Heart juga, lihat, Gu lain muncul di tubuhmu. Gu kedua disebut Gu pembelajaran. Carefree Wisdom Heart mulai mempelajari pengetahuan, dia mengubah pengetahuan menjadi hal-hal yang benar-benar dia pahami, dia tidak lagi hanya menyimpannya menggunakan Gu Memory. Dia mulai memahami lebih banyak dan lebih banyak pengetahuan, segera, Gu ketiga muncul di tubuhnya. Gu ketiga disebut Gu bakat. Aku menemukannya, aku menemukannya. Suatu hari, hati kebijaksanaan yang bebas bersorak kegirangan, dengan bantuan Gu kemauan. Diri, Gu pembelajaran, dan Gu bakat, dia akhirnya menemukan makna sejati dari pengetahuan. Cepat beritahu kami, seperti apa makna sejati itu. Great Strength True Martial sangat senang saat dia bertanya. Tapi hati kebijaksanaan yang bebas menggelengkan kepalanya, makna sejati yang terkandung di dalamnya akan hilang jika aku mencoba menyampaikannya dengan kata-kata. Kalau begitu tulislah dengan menggunakan teks tinta. Great Strength True Martial memikirkannya dan menyarankan. Tapi hati kebijaksanaan yang bebas menggelengkan kepalanya lagi, makna itu hanya bisa dipahami, tidak bisa disampaikan dalam teks. Renzu melambaikan tangannya, lupakan saja, karena kamu memiliki makna sejati sekarang, ayo kita segera berangkat. Hati kebijaksanaan yang bebas dipenuhi dengan makna sejati, mereka berangkat dari gunung buku saat dia menyebarkan teks tinta di tanah, jalannya jauh lebih lebar dari sebelumnya, juga lebih kokoh. Renzu dan anak-anaknya berjalan di jalan besar dan tiba di domain primordial. Di dalam domain primordial, mereka bertemu dengan Gu kebijaksanaan. Gu kebijaksanaan cukup tak berdaya, ia telah menyembunyikan dirinya begitu dalam tetapi Renzu masih menemukannya. Gu diri berhasil menggigitnya pada akhirnya. Gua Setan Gila, lapisan ke-8. Pusat dunia besar teratai hijau. Di puncak gunung buku, semua orang hadir. Cewei mengambil kursi kelima, Qin Dingling mengambil yang keempat, Peri Minghao mengambil yang ketiga, Peri Yuxiu mengambil yang kedua, sementara Peri Feng Ya mengambil kursi utama. Rambut Peri Feng Ya diikat dalam sanggul, dia tua tetapi tidak keriput, dia mempertahankan kecantikan dan keanggunannya. Seluruh tubuhnya ditutupi lapisan tipis cahaya yang menyilaukan, itu adalah tanda bahwa dia memiliki bakat Gu. Saat ini, dia mengambil alih situasi, mengerahkan kekuatan secara rahasia untuk memaksa domain primordial muncul di puncak gunung buku. Setelah ruang Tifing Heaven hancur, Yuxiu dan Minghao membawa semua pasukan mereka saat mereka berteleportasi kembali ke sisi Peri Feng Ya. Peri Minghao menghela napas, tidak disangka bahwa Giant Sun Immortal Venerable memiliki pencapaian jalur melukis yang begitu dalam, dia dengan mudah berhasil menyelamatkan Mao Liqiu. Pengadilan surgawi memang ingin menggunakan Mao Liqiu dan yang lainnya untuk memaksa Giant Sun Immortal Venerable mengambil tindakan. Pengadilan surgawi jelas tentang sifat protektif Giant Sun Immortal Venerable terhadap keturunan dan kerabatnya. Namun tanpa diduga, Giant Sun Immortal Venerable berhasil dengan mudah menyelamatkan para tawanan tanpa masalah. Bagaimanapun, dia adalah mantan Immortal Venerable, ini bukan hal yang aneh. Qin Dingling berkata, selain itu, pihak kita paling diuntungkan dari pertempuran ini. Peri Yuxiu ragu-ragu, masih belum jelas pihak mana yang paling diuntungkan. Kami memperluas keuntungan kami sementara Giant Sun Immortal Venerable mengambil kembali Mao Liqiu, dan Fang Yuan juga memperoleh sisa warisan sejati Tifing Heaven. Entah mengapa, aku merasa sangat tidak tenang. Peri Feng Ya menatap domain primordial di langit sambil berkata, situasinya sudah jelas sekarang. Giant Sun dan Fang Yuan akan mengirim pasukan mereka untuk melawan kita. Kita akan tetap di sini dan bertahan, selama kita dapat menahan serangan mereka, kita akan memahami kunci pertempuran ini dan kembali sebagai pemenang, kita akan membangun kembali kejayaan pengadilan surgawi. Semua orang, apakah kalian yakin akan hal ini? Mendengar ini, para dewagu pengadilan surgawi menjadi sangat bersemangat, mereka menjawab bersama. Semua ini berkat rencana Lady Feng Ya sehingga kita memiliki keuntungan besar sekarang. Kita harus mempertahankannya dengan segala cara. Kita tidak boleh kalah lagi. Bahkan, jika kita mengorbankan nyawa kita, tidak ada penyesalan. Menurut pendapatku, meskipun ada banyak musuh,
Giant Sun dan Fang Yuan tidak akan bekerja sama dengan tulus, mereka akan saling waspada. Dunia besar bumi kuning. Lu Weiyin menatap Fang Yuan dan mengerutkan kening dalam-dalam, domain primordial telah muncul. Pencapaian jalur kebijaksanaan pengadilan surgawi benar-benar luar biasa, kita tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Situasinya benar-benar mengerikan. Domain primordial telah terungkap, tetapi pengadilan surgawi hanya berhasil sampai sejauh itu, mereka belum benar-benar mendapatkannya. Meski begitu, keuntungan pengadilan surgawi sangat besar. Karena domain primordial jauh lebih penting dan krusial daripada gunung buku. Selama seorang yang terhormat memasuki domain primordial, mereka akan mendapatkan kembali level pencapaian tertinggi mereka dan menjadi penguasa Dao lagi. Siapapun yang memasuki domain primordial terlebih dahulu akan mengubah keuntungan menjadi kemenangan, mereka akan menjadi pemenang akhir dari pertempuran gua setan gila ini. Tidak hanya itu, setelah ini, ketika para bangsawan yang menjadi penguasa Dao kembali ke 5 wilayah, mereka akan mengendalikan situasi dunia. Dengan demikian, mereka kemungkinan akan menjadi pemenang perang kacau 5 wilayah, berakhir sebagai penguasa dunia yang baru. Tuan Fang Yuan, pengadilan surgawi akan segera memperoleh domain primordial. Kita perlu menyerang dengan kekuatan penuh, jika kita tidak dapat menghentikan pengadilan surgawi, kita akan mengalami kekalahan kali ini. Lu Weiyin berkata dengan tekad. Awalnya, taktiknya adalah bertahan terlebih dahulu dan membalas kemudian, tetapi sekarang, mereka tidak punya pilihan selain menyerang. Bagaimana kita menggunakan kekuatan penuh kita? Fang Yuan bertanya. Lu Weiyin segera menunjukkan ekspresi yang bertentangan. Pengadilan surgawi memiliki keunggulan jalur kebijaksanaan yang jelas. Sejak dimulainya pertempuran gua setan gila, pengadilan surgawi telah memegang inisiatif dan keunggulan setiap saat. 3 bangsawan semu pengadilan surgawi mengembangkan jalur kebijaksanaan, karena perencanaan dan pandangan ke depan mereka, keunggulan mereka tidak hanya dipertahankan, tetapi bahkan diperluas. Saat ini, pengadilan surgawi bahkan berhasil menarik keluar inti lain dari lapisan ke-9, domain primordial. Dan yang lebih mengerikan, mereka tidak memicu metode pembalasan limitless demon venerable. Ini berarti bahwa pengadilan surgawi telah memahami banyak kedalaman lapisan ke-9, mereka mampu mencegah metode limitless diaktifkan. Selama ini, Fang Yuan tidak melihat kehendak limitless terwujud, kemungkinan besar kehendak itu telah dihancurkan. Lu Weiyin mendesah dalam-dalam karena kagum. Saat itu, Limitless Demon Venerable berjuang menuju pengadilan surgawi dan memaksa keinginan Star Constellation untuk bermain catur dengannya. Mereka memahami dan menyimpulkan bersama, memperoleh segala macam hasil penelitian jalur surga yang diam-diam dikirim ke gua setan gila untuk diturunkan di sini. Tetapi pada saat yang sama, metode pengadilan surgawi juga menyusup ke gua setan gila. Ketika pengadilan surgawi berhasil menarik gunung buku dari lapisan ke-9, aku sudah merasakan sesuatu yang salah. Sekarang mereka akan mengeluarkan domain primordial, aku dapat melihat bahwa pencapaian jalur kebijaksanaan mereka benar-benar tak tertandingi. Sekarang pengadilan surgawi memiliki inisiatif dan keunggulan teritorial, kita semua terpaksa menyerang mereka sementara mereka hanya perlu bertahan. Dan yang terburuk adalah kita tidak dapat benar-benar menggunakan kekuatan penuh kita. Fang Yuan mengangguk sedikit, itu juga kekhawatiranku. Pengadilan surgawi terampil dalam jalur kebijaksanaan, mengapa mereka tidak tahu bahwa kedua belah pihak kita akan menyerang mereka dengan putus asa. Tetapi mereka tetap melakukannya, itu berarti mereka yakin dapat menghentikan serangan kita. Dan keyakinan mereka mungkin berasal dari Crazy Demon Cave. Heavenly Court mampu mengeluarkan Book Mountain sebelumnya, mereka juga mengambil alih Primordial Domain sekarang tanpa mengaktifkan pembalasan Limitless Demon Venerable. Salah satu alasannya adalah metode jalur kebijaksanaan mereka yang luar biasa, yang lain adalah bahwa infiltrasi Heavenly Court ke Crazy Demon Cave telah berlangsung selama lebih dari 1 juta tahun, mereka memiliki fondasi yang dalam. Fang Yuan jelas tidak dapat mencapai tingkat pemahaman itu, jika dia menggunakan kekuatan penuhnya, dia mungkin akan menghadapi metode pembalasan Limitless. Ini berarti bahwa Heavenly Court memanfaatkan Limitless Demon Venerable. Ini adalah masalah dengan melawan para ahli jalur kebijaksanaan. Lu Weiyin terus mengerutkan kening, sebenarnya, dia masih memiliki kekhawatiran yang mendalam secara internal tetapi dia tidak dapat mengungkapkannya. Itulah kekuatan Gu Yue Fang Yuan. Fang Yuan memang seorang sudo yang terhormat dengan kekuatan yang luar biasa, dia adalah orang terkuat di dunia sebelum perjalanan ke Crazy Demon Cave. Tapi sekarang,
Dia menghadapi Giant Sun Immortal Venerable dan Star Constellation Immortal Venerable. Kemunculan Immortal Zombie Giant Sun merupakan pukulan besar bagi Lu Weiyin. Star Constellation Immortal Venerable, yang belum muncul, juga memberikan tekanan besar padanya secara internal. Bisakah Fang Yuan melawan kedua musuh ini? Sebenarnya, Lu Weiyin tidak percaya padanya. Yang Mulia tidak terkalahkan. Ini adalah kebenaran dunia dalam beberapa juta tahun terakhir sejarah manusia. Karena Lu Weiyin tidak percaya diri, dia membuat rencana lebih awal untuk bertahan terlebih dahulu dan membalas kemudian. Fang Yuan mungkin bisa bertahan melawan seorang yang terhormat untuk beberapa waktu, tetapi hanya seorang yang terhormat yang bisa mengalahkan seorang yang terhormat. Itulah pikiran Lu Weiyin yang sebenarnya. Pada saat yang sama, bawahan Fang Yuan memiliki mentalitas yang sama. Bahkan jika orang-orang ini mengidolakan dan mengaguminya, mereka tidak cukup berani untuk berpikir bahwa Fang Yuan dapat mengalahkan seorang yang terhormat. Yang terhormat tidak terkalahkan. Saat itu, selama era asal mula primordial, manusia varian menguasai dunia, apakah mereka kekurangan kekuatan pertempuran yang terhormat semu? Mereka memilikinya, dan jumlahnya tidak sedikit. Tetapi mereka tidak pernah memiliki harapan untuk mengalahkan seorang yang terhormat. Memang, Fang Yuan memiliki kekuatan yang tak terduga dan mampu dengan mudah mengalahkan para dewa Gu yang terhormat semu lainnya. Tetapi ini tidak aneh, meskipun para yang terhormat semu melampaui puncak peringkat 8, di antara mereka sendiri, perbedaan kekuatan mereka masih bisa sangat besar. Tetapi jika Fang Yuan harus bertarung melawan seorang yang terhormat, tidak ada yang akan berpikir bahwa dia bisa menang, mereka hanya akan berpikir berapa lama dia bisa bertahan. Selama Fang Yuan bertahan sampai Dewa Bumi Surga bangkit kembali, kita akan menang. Namun sekarang, pengadilan surgawi menekan kita untuk mengambil tindakan. Jika kita melawan sekarang, kita mungkin tidak akan tiba tepat waktu untuk kebangkitan Dewa Bumi Surga. Lu Weiyin merasa seperti ada batu yang membebani hatinya. Fang Yuan memandang domain primordial yang jauh sambil berkata tanpa ekspresi, situasinya seperti ini, kita harus menyerang dengan kuat. Mari kita ikuti perjanjian kita dengan surga panjang umur sebelumnya dan kirimkan bawahan kita. Bab 2178, Pertempuran Sengit. Gua Iblis Gila, Lapisan ke-8. Siluet domain primordial, tetap tak bergerak di langit, semakin jelas dan pekat. Penggabungan dunia besar teratai hijau, dunia besar bumi kuning, dan dunia besar liar-liar juga semakin dalam, hanya sebagian kecil dinding pembatas yang tersisa untuk menghalangi hubungan mereka. Semua dunia kecil telah menyatu menjadi 3 dunia besar liar-liar memperoleh manfaat terbesar, mereka memiliki penduduk terbanyak. Ini berkat metode keberuntungan langit dan bumi dari Dewa Matahari Raksasa, yang menyebabkan sebagian besar dunia kecil jatuh ke dunia besar liar-liar. Fang Yuan mengirim hampir semua kultivator Gunya, menyerbu ke Gunung Buku Pengadilan Surgawi. Surga Panjang Umur juga mengirim pasukan dengan kekuatan dan moral yang melonjak. Pengadilan surgawi sudah siap melawan mereka, Duan Hu dan Ni Kuang Feng memimpin pasukan mereka saat mereka bertahan di kedua sisi. Selama itu bukan orang bijak, tidak ada yang cocok denganku. Ni Kuang Feng meraung. Angin kencang yang sangat besar menyapu sekeliling, seluruh medan perang ditekan oleh angin, menciptakan keributan besar. Musuh ada di depan kita harus bekerja sama untuk meraih kemenangan. Xiao Hejian menatap Raja Abadi Kristal Es, yang terakhir mengangguk dengan ekspresi serius. Dalam pertempuran sebelumnya, kedua dewa abadi manusia varian ini telah bertarung melawan Ni Kuang Feng dan kalah secara individu. Tidak hanya banyak dewa abadi yang mati, Xiao Hejian dan Raja Abadi Kristal Es juga rusak parah, mereka nyaris tidak selamat. Kali ini, setelah memulihkan kekuatan mereka sepenuhnya, mereka memutuskan untuk menghadapi Ni Kuang Feng bersama-sama, menyingkirkan dendam dan persaingan mereka. Raja Abadi Kristal Es melambaikan tangannya dengan mengesankan saat Ki Es melesat keluar, menyelimuti Ni Kuang Feng dan memperlambat gerakannya, mengurangi kecepatannya. Xiao Hejian menembakkan bilah daun hijau yang bergerak dari segala arah, mereka memiliki kekuatan yang mengesankan. Ni Kuang Feng mengeluarkan angin kencang, langit dan bumi berubah warna, daun dan angin es berserakan di mana-mana. Jurus pembunuh abadi, peti mati penekan abadi cahaya kristal es ekstrim. Raja Abadi Kristal Es meraung, auranya benar-benar tersembunyi, tidak sedikit pun bocor keluar. Pada saat berikutnya, seluruh tubuhnya meledak dan menyebar menjadi cahaya es yang tak terhitung jumlahnya.
Cahaya es melesat keluar dengan dingin yang ekstrim. Kemanapun mereka pergi, udara akan membeku menjadi kristal es sebelum jatuh ke tanah. Ni Kuang Feng terkejut, ia mencoba menghindar tetapi bagaimana ia bisa menghindar tepat waktu. Ia ditembak oleh cahaya kristal yang tak terhitung jumlahnya, disegel dalam peti mati es seperti gunung. Semakin tebal esnya, semakin kuat pula amplifikasi cahaya kristal yang mendarat padaku. Ni Kuang Feng berjuang mati-matian tetapi tidak dapat melarikan diri. Menghadapi tekanan kematian, ia berubah menjadi iblis. Retak. Dari dalam, retakan mulai muncul dan menyebar di sekitar peti es. Oh tidak, aku tidak bisa menjebaknya lagi. Raja Abadi Kristal Es merasakan ancaman itu. Tetapi pada titik ini, gerakan Xiao Hejian akhirnya siap. Gerakan pembunuh abadi, memotong rumput. Telapak tangan Xiao Hejian menebas seperti bilah, membidik Ni Kuang Feng, yang terjebak di dalam peti es. Segera, dua bilah daun muncul dan jatuh perlahan, menusuk celah-celah di antara es dan menusuk tubuh Ni Kuang Feng. Tubuh Ni Kuang Feng langsung bergetar. Xiao Hejian menyerang tanpa henti, tubuh Ni Kuang Feng bergetar saat tornado hijau itu semakin lemah dan tipis, perlawanannya juga mulai turun. Aku bersedia menyerah, kata Ni Kuang Feng lemah. Tuan kami memiliki perintah, kami tidak akan menerima penyerahan diri siapapun. Jawab Xiao Hejian, dingin. Pada akhirnya, Ni Kuang Feng kehilangan nyawanya di tangan Raja Abadi Kristal Es dan Xiao Hejian. Setelah Ni Kuang Feng meninggal, para Dewa Gumutan tidak memiliki pemimpin, banyak yang terbunuh sementara sisanya melarikan diri dengan putus asa. Pasukan Fang Yuan menyerang maju dan mencapai pangkalan Gunung Buku. Di ujung lain, ekstremitas luar angkasa dan ekstremitas sunyi dari 8 ekstremitas surga panjang umur bekerja sama dan membunuh Duan Hu. Kedua pasukan tiba di pusat dunia besar teratai hijau. Pengadilan surgawi baru saja memperoleh Gunung Buku baru-baru ini, mereka hanya berhasil mendirikan formasi di sekitarnya. Formasi ini dikenal sebagai formasi bintang 4 arah, memiliki 4 subformasi di 4 arah yang berbeda, mempertahankan Gunung Buku dengan ketat tanpa celah. Di puncak Gunung Buku, Peri Feng Ya terus menggunakan jurus pamungkasnya tanpa henti, mengeluarkan domain primordial yang ada di langit. Kedua pasukan berdiskusi sebentar sebelum menyerang keempat subformasi. Mao Liqiu memimpin kelompoknya untuk menyerang formasi barat. Gai Mei memimpin kelompok untuk menyerang formasi utara. Xiao Hejian memimpin satu kelompok untuk menyerang formasi timur. Ice Crystal Immortal Monarch memimpin satu kelompok untuk menyerang formasi selatan. Yang tersisa dipimpin oleh Bing Sai Chuan dan Lu Weiyin, mereka dengan tegas mendukung 4 kelompok pelopor. Saat Mao Liqiu memasuki formasi, bintik-bintik cahaya bintang yang tak terhitung jumlahnya jatuh seperti hujan deras dengan tetesan yang tak terhitung jumlahnya. Mao Liqiu menggeram saat ia membesar dan menjadi jauh lebih besar, bulunya yang ungu halus dan tebal, cahaya bintang tidak dapat menembusnya. Ia menyerbu di sekitar subformasi dengan Gu Immortal selainnya mengikutinya, menyerang, membunuh, dan menyebabkan kehancuran. Binatang buas, kau di sini untuk membuat masalah lagi. Kami akan membunuhmu kali ini. Formasi bintang bergetar saat 2 Gu Immortals terbang masuk. 9 peri spiritual dan Pangeran Feng Xian. 9 peri spiritual berubah menjadi binatang buas terpencil yang tak terlupakan untuk menghalangi Mao Liqiu. Binatang buas terpencil yang berubah itu lebih unggul dari binatang buas terpencil yang sebenarnya. Mao Liqiu segera ditekan, energinya dikeluarkan dan tubuhnya terluka. Pangeran Feng Xian mengaktifkan jurus pembunuh jalur apinya, segala macam burung menghujani dengan api, membunuh lebih dari 10 Gu Immortal semutan dari Savage Wilderness Great World dalam satu jurus. Mao Liqiu tidak dapat melawan, ia harus mundur. Di tempat lain, Gai Mei melawan Zhou Xiongxin dan Jun Shen Guang. Zhou Xiongxin mengaktifkan jurus pamungkas jalur informasi dan menyerang, sementara Jun Shen Guang berubah menjadi seberkas cahaya untuk mendukungnya. Mereka bekerja sama secara serempak dengan satu sebagai penyerang dan satu sebagai pendukung. Yellow Extremity Jiao Huo menggunakan jurus pamungkas totem dan bertarung melawan Zhou Xiongxin, mereka seimbang. Namun Gai Mei, di sisi lain, berteriak keras, dia berlarian dan menghindari serangan Jun Shen Guang. Cepat pergi, cepat pergi. Gai Mei meraih bahu Jiao Huo dan menyeretnya pergi, mengabaikan tatapan Jun Shen Guang. Dua kelompok Longevity Heaven kembali tanpa hasil, dua kelompok Fang Yuan bahkan lebih buruk. Xiao Hejian dan Ice Crystal Immortal Monarch terjebak, mereka bahkan tidak bisa mundur.
Kedua makhluk abadi ini bertemu dengan Cewei dan Wan Zihong dari pengadilan surgawi. Mereka dalam bahaya besar, cepat kirim bantuan. Surat bala bantuan telah sampai ke Lu Weiyin. Cewei menciptakan jalur senjata, metodenya semakin matang, statusnya hanya di bawah Qin Dingling. Wan Zihong awalnya adalah seorang iblis abadi dari gurun barat, dia direkrut oleh pengadilan surgawi. Selama perang takdir, dia menunjukkan kemampuan hebat, dan sekarang karena Gu abadi miliknya sepenuhnya bersamanya, kekuatan tempurnya kembali ke puncaknya, dia sangat kuat. Bing Sai Chuan dan Lu Weiyin mengadakan pertemuan darurat, formasi bintang 4 arah ini adalah formasi jalur bintang, kita tidak bisa menghancurkannya dengan paksa. Itu terlalu sulit dengan elit pengadilan surgawi yang menjaga keempat area. Lord Fang Yuan mampu menghancurkan formasi 99 berturut-turut tanpa henti dengan benda itu. Aku yakin dia juga bisa menghadapi formasi ini. Bing Sai Chuan berbicara tentang formasi batas 5 wilayah. Lu Weiyin mengangguk dan hendak berbicara ketika tiba-tiba, seorang dewa abadi keluar dari dunia besar bumi kuning. Dewa abadi wanita ini berkulit seputih salju, telinganya seperti telinga kelinci, matanya berwarna merah darah, dia adalah Nona Kelinci Putih. Nona Kelinci Putih telah menjadi dewa abadi peringkat 8 sejati dengan bantuan Fang Yuan. Lu Weiyin tertawa dan berkata kepada Bing Sai Chuan, saya sudah meminta bantuan Tuan Fang Yuan, saya ingin meminjam formasi batas 5 wilayah untuk menghancurkan formasi menggunakan formasi. Nona Kelinci Putih, terima kasih atas kerja kerasnya. Nona Kelinci Putih tersenyum, tentu saja saya harus bekerja keras untuk Tuan, saya bahkan akan menyerahkan hidup saya, ini bukan apa-apa. Tetapi Tuan tidak memberikan saya formasi batas 5 wilayah. Dia mengatakan bahwa formasi ini tidak memiliki jangkauan target tertentu, efeknya membutuhkan waktu terlalu lama dan tidak akan efektif. Jadi, saya membawa metode lain. Bing Sai Chuan penasaran, metode Tuan Fang Yuan pasti luar biasa, izinkan saya melihatnya. Karena itu, Nona Kelinci Putih mengeluarkan beberapa rumah Gu dewa dari lubang abadinya. Rising Cloud City, Profound Frost House, Unbreakable Golden Fortress, Dragon Soul Dark Castle, Red River Pavilion, Red Heavenly Altar, Scarlet Palace. Total ada 7 Immortal Gu House yang semuanya berada di peringkat 8. Bing Sai Chuan benar-benar tercengang. Master berkata bahwa dia hanya bisa membuat beberapa Immortal Gu House ini dalam waktu singkat. Dia sudah memberi perintah, kita akan menyerang dengan Immortal Gu House ini sebagai garda depan. Kata Lady White Rabbit. Ternyata sejak Fang Yuan memasuki Crazy Demon Cave dan mengumpulkan sejumlah besar material immortal, dia telah memerintahkan klon jalur waktu He Chun Qiu untuk menggunakan Four Elements Square Regret Blood Refinement Pool untuk memurnikan Immortal Gu. Setelah semua jenis Immortal Gu peringkat 8 tercipta, dia mulai merakit Immortal Gu House. Fang Yuan awalnya tidak berniat membangun Immortal Gu House, karena tidak terlalu berguna baginya. Namun setelah memasuki lapisan ke-8, dia tidak bisa bertarung dengan kekuatan penuhnya di sini, dia malah membuat persiapan untuk mempersenjatai bawahannya. Dia memang tidak punya waktu. Semua Gu abadi ini dimodifikasi berdasarkan Cloud City, Dark Flow Giant City, Profound Ice House, Unbreakable Iron Fortress, Blood River Chariot, Nightmare Castle, Green Wave Pavilion, Weaving Chocon Manor, Golden Altar, dan Gu abadi lainnya. Secara tegas, ini dianggap hanya inovasi parsial. Namun melawan Heavenly Court, bahkan dengan 3 pseudo-venerable jalur kebijaksanaan, mereka tidak dapat dengan mudah menguraikan dan menghancurkannya, mereka perlu menghabiskan waktu untuk deduksi. Itu sudah cukup. Lu Weiyin menjadi sangat senang, dia membagikan rumah Gu abadi dan menyerbu ke dalam formasi, menyelamatkan Raja Abadi Kristal Es dan Xiao Hejian. Setelah itu, 7 rumah Gu abadi peringkat 8 menyapu medan perang, menghancurkan 2 subformasi lagi. Kedua kelompok berkumpul menuju Gunung Buku. Di puncak Gunung Buku, mata peri Feng Ye terpejam saat dia menggunakan metodenya. Ming Hao dan Yu Xiu mengambil alih situasi. Melihat begitu banyak rumah Gu abadi, peri Yu Xiu memiliki ekspresi muram. Fang Yuan sangat kaya dan memiliki metode jalur penyempurnaan yang mengerikan. Sepertinya dia bermaksud untuk maju dalam jalur penyempurnaan. Untungnya, jalur kebijaksanaannya lebih rendah dari kita. Rumah Gu abadi ini semuanya bukan baru, mereka memiliki asal-usul yang dapat kita lacak. Peri Ming Hao berkata sambil menggunakan jurus pamungkasnya. Jurus pamungkas jalur manusia, balasan rendah hati.
Gunung Buku berguncang saat jurus pamungkas yang tak terhitung jumlahnya dilepaskan seperti kembang api. Di langit, domain primordial muncul dengan awan kesengsaraan yang bergemuruh, malapetaka dan kesengsaraan tak henti-hentinya. Di medan perang, gerakan pembunuh yang tak terhitung jumlahnya memenuhi penglihatan, melonjak seperti gelombang laut yang menghantam ke segala arah. Melawan gelombang gerakan pembunuh yang tak berujung seperti itu, bawahan Fang Yuan bersembunyi di dalam rumah gua abadi, bergerak melawan ombak. Longevity Heaven memiliki banyak gua abadi tetapi mereka tidak semuanya dapat memasuki altar keberuntungan bencana. Karena itu, Bing Sai Chuan mengeluarkan 5 rumah gua abadi. White Building Harem Palace, Internal Delight Harem Palace, Red Bean Harem Palace, Lovesic Harem Palace, Yang Peach Harem Palace. Itu adalah 5 istana yang ditempatkan oleh Giant Sun Immortal Venerable di 5 wilayah saat dia masih hidup, semuanya peringkat 8. Fondasi dari Immortal Venerable ditampilkan dalam tampilan penuh. Akumulasi seumur hidupku bahkan tidak dapat menyaingi Fang Yuan, dia tampaknya memiliki jumlah gua abadi peringkat 8 yang melimpah. Apakah dia mencoba menjadi terhormat melalui jalur penyempurnaan? Zombie abadi Giant Sun melihat medan perang sambil berpikir. Fang Yuan juga mengamati medan perang sambil memahami warisan sejati Tifing Heaven. Warisan sejati Tifing Heaven ini awalnya berisi gutiruan dan pasangan jurus pembunuh yang sempurna, tetapi Fang Yuan hanya memperoleh sisanya. Namun, bagian yang tersisa ini sangat penting bagi Fang Yuan. Isi warisan sejati adalah tentang jalur penyempurnaan, yang membahas tentang bagaimana Tifing Heaven Demon Venerable menciptakan dinding kristal Qian Kun palsu pada masanya, bagaimana ia menciptakan gua abadi palsu, dan seterusnya. Selain 4 aspek jalur penyempurnaan yang saya rangkum sebelumnya, ada juga aspek ini. Memurnikan gua palsu, pencuri surga iblis yang mulia meninggalkan warisan sejati ini kepadaku dengan niat yang dalam. Bab 2179, Pertempuran. Gunung Buku dikelilingi oleh 2 warna hitam dan putih, para dewa Gu bertarung dengan sengit karena mereka dapat terlihat di mana-mana. Jurus pamungkas abadi, ledakan awan ki hebat. Dewa Iblis Qi Jue mengulurkan jarinya dan menunjuk secara berurutan. Seketika, udara di depannya melonjak dan berkumpul menjadi gumpalan. Beberapa ratus komet ki putih melesat keluar sekaligus, menghalangi serangan Gunung Buku. Peri Ming Hao telah menggunakan Gunung Buku untuk melepaskan jurus pamungkas balasan yang rendah hati. Mengandalkan jurus yang mengerikan ini, dia mampu menekan kekuatan Fang Yuan dan Longevity Heaven. Semua jurus pamungkas ini terekam di Gunung Buku. Ada berbagai macam, ini pada dasarnya adalah jurus pamungkas jalur manusia tetapi serangan yang dilepaskan memiliki kekuatan jalur aslinya. Dewa Iblis Qi Jue menghadapi serangan dengan serangan, setelah menghancurkan gelombang serangan saat ini, dia menghela napas dan mundur. Setelah dia diselamatkan oleh Dewa Matahari Raksasa yang mulia, dia tidak berinteraksi dengan Longevity Heaven atau Fang Yuan, dia bergerak sendiri dan dengan cepat mengetahui tentang situasi saat ini. Dewa Iblis Qi Jue juga tidak ingin melihat pengadilan surgawi memperoleh domain primordial. Dia ingin memasuki domain primordial, sebenarnya, untuk meningkatkan tingkat pencapaian jalur Qi-nya menjadi Grandmaster tertinggi, bagaimana dia bisa membiarkan orang lain merebutnya terlebih dahulu. Dewa Iblis Qi Jue sendirian dan tidak dapat mengalahkan pengadilan surgawi. Namun dengan Fang Yuan dan Longevity Heaven yang bekerja melawan kekuatan kolosal, dia tidak akan menjadi Dewa Iblis Qi Jue jika dia tidak memanfaatkan kesempatan ini. Tidak kusangka menyerang Gunung Buku begitu berbahaya, aku bahkan tidak bisa mencapai bagian tengah gunung. Dewa Iblis Qi Jue mengerutkan kening. Ketika dia ditekan oleh kota Kaisar Ilahi, dia kehilangan banyak tanda dao jalur Qi-nya. Lebih jauh lagi, domain surga dan bumi terpencil yang diandalkan, Tanah Si, hanya tersisa sekitar 30% setelah pertempuran pengejaran melawan Fang Yuan. Gelembung-gelembung, seolah-olah tsunami telah melanda, gelombang serangan lain menyapu turun dari puncak gunung seperti air terjun. Dewa Iblis Qi Jue tidak punya pilihan selain mundur lagi. Serang, serang, sebuah rumah gua abadi peringkat 8 melewatinya, sama sekali mengabaikan Dewa Iblis Qi Jue. Itu adalah Gu House Immortal tingkat 8 yang diciptakan Fang Yuan, Unbreakable Golden Fortress. Para Gu Immortal di Unbreakable Golden Fortress melihat Demon Immortal Qi Jue tetapi tidak memperhatikannya. Ketika Demon Immortal Qi Jue pertama kali muncul, dia menjadi topik hangat, tetapi melihat bahwa dia juga telah menyerang Gunung Buku, bawahan Fang Yuan juga mengetahui sikap Demon Immortal Qi Jue.
Melihat benteng emas tak terpecahkan menyerang dan menahan gelombang jurus pembunuh yang tak berujung, Dewa Iblis Kijue tak dapat menahan rasa iri di matanya. Dalam pertempuran ini, Guruma Abadi sangatlah penting. Mereka memberikan pertahanan yang kuat bagi Dewa Gu, jika tidak, sebagai satu orang, bagaimana ia dapat maju sambil menahan kesengsaraan dan jurus pembunuh yang tak berujung. Benteng emas tak terpecahkan mencapai tengah gunung, di tengah kembang api jurus pembunuh di sekitarnya, ada bayangan berdarah yang melintas. Pada saat berikutnya, bayangan berdarah besar itu tiba, memperlihatkan dirinya. Ini adalah batu nisan merah besar dengan karakter teks bergerak di sekitarnya. Ia memiliki aura jalur darah yang pekat, ini adalah Dewan Penghakiman Iblis. Jangan berpikir untuk bergerak lebih jauh. Di dalam Dewan Penghakiman Iblis, Gu Yue Fang Zeng berbicara. Bam! Dengan suara keras, kedua Guruma Abadi saling bertabrakan. Kemajuan benteng emas tak terpecahkan terhenti dengan paksa. Dewan Penghakiman Iblis menembakkan cahaya merah darah yang menyerupai sinar, itu mengenai benteng emas tak terpecahkan. Benteng emas yang tak terpecahkan meningkatkan pertahanannya dan menghalangi cahaya merah darah, tetapi masih dipaksa turun dari tengah gunung oleh kekuatan yang tak terhentikan. Meskipun benteng emas yang tak terpecahkan adalah rumah Gu Abadi peringkat 8, itu masih jauh dari Dewan Penghakiman Iblis, yang merupakan ciptaan puncak. Gu Yue Fang Zeng bernapas dengan kasar. Pengadilan surgawi memiliki beberapa rumah Gu Abadi. Bahkan termasuk kota Kaisar Ilahi, menara pengawas surga, dan kota Kaisar Ilahi, mereka hanya memiliki 6. Saat ini, ke-6 rumah Gu Abadi ini digunakan untuk mempertahankan diri, berhadapan dengan rumah Gu Abadi yang menyerang mereka. Di ujung surga umur panjang, istana surgawi penekan keberuntungan tidak bergerak keluar, tetapi altar keberuntungan bencana dan 5 istana harem berjumlah 6, mereka sama jumlahnya dengan rumah Gu Abadi pengadilan surgawi. Sementara Fang Yuan tiba-tiba mengeluarkan 7 rumah Gu Abadi. Ini di luar dugaan mereka. Mereka awalnya mengira Fang Yuan akan membangun kembali istana naga atau kapal perang terbang Myriad Year, tetapi tidak disangka dia akan memulai lagi dan mengeluarkan 7 Gu Abadi seperti benteng emas yang tidak bisa dipecahkan. Biarlah dia membuat yang baru, tetapi Gu Abadi ini semuanya adalah peringkat 8. 7 Gu Abadi peringkat 8 memberi pengadilan surgawi tekanan yang sangat besar dalam menjaga diri mereka sendiri. Pengadilan surgawi hanya memiliki sekitar setengah dari Gu Abadi musuh mereka, sementara istana surgawi penekan keberuntungan surga panjang umur dan benteng gunung berat tanah damai milik Fang Yuan belum bergabung dalam pertempuran, ini membuat hati para dewa Gu pengadilan surgawi tenggelam. Di bawah kendali Fang Zeng, Demon Judgment Board bergerak untuk memukul mundur para Immortal Gu House yang menyerbu, berusaha mempertahankan lingkaran pertahanan mereka. Musuh-musuh sangat kuat, kita dapat mempertahankan situasi sekarang dengan Divine Emperor City, Heaven Overseeing Tower, dan diriku sebagai pendukung. Namun jika ini terus berlanjut, kita tidak akan bertahan lama. Ekspresi Gu Yue Fang Zeng pucat, dia memahami ini dalam hati. Dia merasa seperti sudah mencapai batasnya. Intensitas pertempuran itu terlalu tinggi. Demon Judgment Board tidak hanya harus bergerak untuk melawan banyak Immortal Gu House, tetapi juga harus menahan serangan jurus-jurus mematikan dan kesengsaraan. Pengeluaran esensi abadi itu mengejutkan bahkan bagi Fang Zeng. Tingkat kerusakan Demon Judgment Board juga semakin parah. Saat itu di ruang warisan sejati Tifing Heaven, Demon Judgment Board telah dihantam keras oleh Fang Yuan, itu telah diperbaiki sebelumnya. Sekarang, kerusakannya saat ini baru saja terjadi. Jika Fang Zeng sendirian, dia mungkin telah kehilangan kendali atas situasi tersebut. Untungnya, Dewan Penghakiman Iblis memiliki wasiat dari para penguasa Dewan Penghakiman Iblis sebelumnya. Wasiat ini membantunya untuk memperbaiki rumah Gu Abadi dengan cepat. Sejak kapan fondasi pengadilan surgawi kita kalah dari yang lain? Di puncak Gunung Buku, Peri Minghao mempertahankan gerakan pamungkas dengan rendah hati sambil mendesah pada dirinya sendiri. Dalam kasus pengadilan surgawi, situasinya cukup buruk. Meskipun para dewa Gu pengadilan surgawi berjuang mati-matian untuk mempertahankan diri, garis pertahanan sudah goyah, rumah Gu Abadi mungkin menerobos kapan saja dan tiba di puncak. Di puncak Gunung Buku, Peri Feng Ya masih menggunakan kekuatan penuhnya untuk menggunakan gerakan pamungkas dan mencoba untuk mendapatkan domain primordial, dia tidak dapat diganggu. Peri Minghao dan Yu Xiu saling memandang, yang terakhir melambaikan tangannya, maju. Raungan harimau dan teriakan bangau bergema di medan perang. Dua binatang buas kuno yang legendaris,
Sabinineti Five dan Ruan Dan menyerbu menuruni gunung. Meskipun pengadilan surgawi tidak memiliki lagi rumah Gu abadi, mereka memiliki dua binatang buas tak bertuan legendaris. Binatang buas tak bertuan memiliki tubuh yang kuat, binatang buas tak bertuan legendaris bahkan lebih kuat. Sabi 95 dan Ruan Dan menyerang ke arah kota awan terbit dari kiri dan kanan, mengabaikan semua gerakan mematikan dan kesengsaraan di atas mereka. Kota awan terbit dikendalikan oleh Peri Miao Yin, dia hendak menyerang ke medan perang ketika dua binatang buas tak bertuan legendaris menjepitnya. Peri Miao Yin dengan cepat menggunakan gerakan mematikannya, kota awan terbit memuntahkan ki awan yang tak berujung untuk mendorong rumah Gu abadi ke atas dengan cepat. Namun Ruan Dan mengepakkan sayapnya dan terbang di atas Rising Cloud City, mengaktifkan jurus pamungkas dan menebas dengan kaki bangau. Menghancurkan atap Rising Cloud City dan menghancurkan banyak gufana. Bam! Pada saat berikutnya, Sabinineti Five menyerang dengan ganas dan menjatuhkan Rising Cloud City, menyebabkannya berguling menuruni gunung. Sosok Peri Miao Yin terhuyung-huyung, dia ingin mengendalikan Rising Cloud City untuk bangkit lagi tetapi tidak menanggapinya, esensi abadinya ditanamkan tanpa mendapat respons apapun. Demon Immortal Kijue berada di sebelah kiri, setelah melihat ini, dia langsung terbang mendekat. Dia berteriak, siluet Silen muncul di atas kepalanya. Jurus pamungkas abadi, Sisi. Silen meletus dengan daya tarik yang sangat besar, menyerap cincin ki di sekitar permukaan Rising Cloud City ke Silen. Setelah dibebaskan, Rising Cloud City segera mendapatkan kembali kebebasannya. Terima kasih. Peri Miao Yin berterima kasih dan hendak memindahkan rumah Gu abadi kembali ke medan perang ketika dia tiba-tiba mendengar perintah Fang Yuan. Peri Miao Yin tertegun. Namun, dia bereaksi cepat dan membawa para dewa Gu lainnya keluar dari kota awan terbit. Tuan Kijue, tuanku memerintahkanku untuk menghadiahkan kota awan terbit ini kepadamu. Kata Peri Miao Yin. Apa? Dewa Iblis Kijue tertegun sebelum tertawa terbahak-bahak. Fang Yuan benar-benar murah hati. Aku akan menerimanya dengan rasa terima kasih. Dewa Iblis Kijue tidak berdiri di tempat, dia memasuki kota awan terbit, terbang dan menyerang gunung lagi. Di tengah gunung, Sabi 95 dan Ruan Dan bekerja sama dan menghancurkan kastil kegelapan jiwa naga. Nyonya Kelinci Putih memimpin para dewa ke dalam kastil kegelapan jiwa naga, dia tidak menyerang lagi, sebaliknya, kembali ke kaki gunung untuk bergabung dengan Peri Miao Yin. Dewa Iblis Kijue akhirnya mencapai tengah gunung, dia melihat Sabi 95 dan matanya berbinar, binatang yang baik, aku sendiri tidak punya kuda. Dewa Iblis Kijue terus berada di kota awan terbit dan hanya menyerang Sabi 95. Keduanya bertarung selama beberapa ronde, Sabi 95 segera jatuh ke dalam posisi yang tidak menguntungkan, dia mulai meminta bantuan. Binatang legendaris yang tak terlupakan ini mengolah jalur ki, ia berhasil dilawan sepenuhnya oleh Demon Immortal Kijue. Jangan takut, aku di sini. Ruan Dan datang untuk membantu, ia memuntahkan pil merah terang. Jalur apa ini? Demon Immortal Kijue merasakan aura misterius pil itu, ia tidak berani ceroboh, ia mengeluarkan Rising Cloud City dan masuk ke dalam. Ledakan, pil itu mendarat di Rising Cloud City dan meledak sendiri, gelombang kejut yang hebat menyebar kemana-mana, satu sudut Rising Cloud City hancur dalam prosesnya. Meskipun jalur pil tidak terspesialisasi dalam penyerangan, itu tetap merupakan jalur baru yang tidak dapat dilawan oleh Rising Cloud City. Hahaha, Nineti Five. Kau berhutang budi padaku. Ruan Dan tertawa bangga. Sabi Nineti Five cemberut dan hendak menjawab ketika ekspresinya tiba-tiba berubah, hati-hati. Jantung Ruan Dan bergetar saat ia melompat dengan cepat. Namun musuh misterius itu bahkan lebih cepat. Bisakah kau melarikan diri? Mendengar suara itu, Ruan Dan merasa lehernya yang panjang seperti dicengkeram oleh tangan mungil. Dibandingkan dengan tubuhnya yang seperti gunung, tangan seukuran manusia normal itu jelas mungil. Namun Ruan Dan merasa menggigil ketika tangan ini menyentuh lehernya, ia berteriak dengan suara melengking. Karena ia memutar lehernya dan melihat seorang pemuda mengenakan jubah merah, berdiri di punggungnya. Itu tidak lain adalah klon jalur transformasi Fang Yuan, Zhan Budu. Pada saat ini, ia telah menggunakan jurus pembunuh transformasi kebebasan yang tidak lengkap, kekuatan tempurnya meningkat ke tingkat yang dapat disembah semu. Tunggu, Ruan Dan berteriak, tetapi Zhan Budu mencibir dan mengerahkan kekuatan. Pada saat berikutnya, ledakan dahsyat bergema seperti guntur. Gunung buku berguncang, bebatuan hitam dan putih berhamburan.
Pada saat berikutnya, sebuah lubang besar muncul di tanah. Ruan Dan dipukuli hingga pingsan oleh Zan Budu, tubuhnya tertanam tak bergerak ke gunung buku, mulutnya terbuka saat darah mengalir keluar. Namun segera, cahaya terang menyambar tubuh Ruan Dan. Luka-lukanya sembuh dengan cepat, ia kembali sadar. Untungnya, aku punya jurus pamungkasku, pil pemulihan penyelamat hidup. Ruan Dan terbangun dan ingin melawan. Namun tinju Zan Budu sudah terangkat. Bam bam bam. Dengan serangkaian pukulan, Zan Budu menghantam kepala Ruan Dan setiap kali, menyebabkan seluruh gunung buku bergetar. Hanya sampai ia menghancurkan tengkorak Ruan Dan sepenuhnya dan materi otak mengalir keluar, ia berhenti menyerang. Bab 2180, Laut Qi melawan Yuxiu. Melawan Zan Budu, binatang legendaris yang tak terlupakan Ruan Dan sama sekali tidak mampu melawan. Namun, pada saat berikutnya, cahaya terang kembali menyinari mayat Ruan Dan. Jurus pamungkas yang abadi, pil pemulihan yang menyelamatkan jiwa. Dengan efek jurus pamungkas itu, tengkorak Ruan Dan yang hancur mulai pulih, dan segera pulih kembali. Jalur pil, Zan Budu juga menunjukkan ekspresi terkejut. Jurus pamungkas penyembuhan Ruan Dan sangat hebat, jurus itu benar-benar dapat memulihkannya dari keadaan itu. Bahkan dengan kekuatan tempur Zan Budu yang semu terhormat, dia tidak dapat dengan mudah mengatasinya. Bagaimanapun, bahkan tubuh utamanya tidak memahami jalur pil. Karena aku tidak dapat mengungkapnya, biarlah, aku ingin melihat berapa kali kau dapat pulih kembali. Zan Budu menunjukkan ekspresi yang kejam. Ledakan-ledakan-ledakan, dia meninju berkali-kali, setiap pukulan mendarat dengan keras pada Ruan Dan, membunuhnya di tempat. Ruan Dan yang malang baru saja pulih dan tidak bereaksi tepat waktu sebelum tengkoraknya hancur lagi. Jurus pamungkas abadi, pil penyelamat hidup. Beberapa saat kemudian, metode pemulihan diaktifkan kembali. Namun kali ini, cahaya cemerlang jurus pamungkas itu menjadi jauh lebih redup. Bertahanlah, Ruan Dan, aku akan menyelamatkanmu. Teriak Sabi 95, bergegas dari tempat lain untuk membantu. Meskipun ia terus-menerus berdebat dengan Ruan Dan seperti biasanya, mereka berdua memiliki persahabatan yang erat. Terutama setelah pertempuran besar seperti Perang Takdir, persahabatan mereka telah meningkat pesat. Bahkan jika ini adalah Zan Budu, Sabi 95 tidak peduli dengan hal lain, ia ingin menyelamatkan temannya. Mencoba pergi. Apakah kau pikir aku tidak ada di sini? Teriak Demon Immortal Kijue dengan marah saat ia menggunakan jurus pamungkas yang mendarat di punggung Sabi 95. Sabi 95 menderita pukulan berat, ia menggeram kesakitan dan jatuh dari langit. Melihat Ruan Dan tewas di tangan Zan Budu lagi, di puncak gunung buku, kerutan dahi peri Ming Hao semakin dalam. Zan Budu adalah lawan yang membuat tiga peri, Feng Ya, Ming Hao, dan Yu Xiu pusing. Dia memiliki kekuatan yang mengerikan dan pertahanan yang luar biasa, bersama dengan kemampuan transformasi ikan hijau pernapasan internal, transformasi macan tutul biru yang melahap, dan transformasi burung kuning yang menggelegar. Zan Budu sama sekali tidak memiliki kelemahan. Tiga dewa tidak tahu bagaimana menghadapinya. Jika ini adalah pertempuran normal, tiga dewa dapat dengan cepat bergerak dan menyerangnya dari jarak jauh, menahan dan melemahkannya. Tetapi sekarang, pengadilan surgawi harus mempertahankan gunung buku. Ini adalah pertempuran defensif, dan mimpi terburuk untuk pertempuran. Defensif adalah seseorang seperti Zan Budu. Jika dia berhasil menyerang tanpa hambatan dan melampaui garis pertahanan, itu akan menjadi masalah. Namun, ketiga dewa telah mendiskusikannya, mereka punya rencana melawan Zan Budu. Segera, Peri Ming Hao berkehendak dan mengirimkan beberapa kata ke kehendak Genesis Lotus di dalam kota Kaisar Ilahi. Pada saat berikutnya, spiral cahaya giok muncul di permukaan kota Kaisar Ilahi. Dari dalam spiral, seorang raksasa terbang keluar dari tengah. Raksasa itu mengenakan baju besi hijau keemasan, tangan kirinya memegang perisai, tangan kanannya memegang tombak. Itu meledak dengan vitalitas dan kekuatan hidup, auranya sangat besar. Raksasa itu melafalkan, 100.000 tahun kebencian yang tak berujung. Membunuh musuh dengan tubuh yang hancur. Bangkit sekali lagi di kota Kaisar Ilahi. King Chou ada di bawah pohon Dewa Karma. Itu adalah binatang buas kuno yang legendaris, King Chou. Selama pertempuran pengejaran melawan Fang Yuan, King Chou membunuh Spectral Soul. Tetapi jiwa itu juga hancur berkeping-keping oleh ledakan diri Spectral Soul, berubah menjadi potongan-potongan daging yang tak terhitung jumlahnya.
Divine Emperor City mengambil potongan-potongan daging ini dan menghidupkan kembali King Chou. King Chou saat ini tidak lagi dalam bentuk awalnya berupa tempurung kura-kura, cakar harimau, ekor naga, leher ular, sayap kelelawar, dan kepala manusia. Sekarang ia adalah seorang prajurit yang lengkap dengan baju besi dan perlengkapan. King Chou tiba di hadapan Zhan Budu dan tubuhnya yang menjulang tinggi menghantam seperti gunung, tombaknya menembus udara saat angin bertiup kencang, seolah-olah seekor naga raksasa telah menyerang. Datang! Zhan Budu tidak mundur tetapi bergerak maju, sosoknya melintas dan segera muncul di dahi King Chou. Zhan Budu meninju dengan keras, mengenai helm King Chou. Dengan suara yang kuat, kekuatan besar menyebabkan King Chou bergerak mundur, tubuhnya yang kolosal mendarat di bagian tengah gunung, menyebabkan gunung buku dan sekitarnya bergetar. Zhan Budu terbang turun dan menghujani dengan rentetan pukulan, serangannya intens dan tak henti-hentinya. Jika King Chou membiarkan pukulan itu mendarat tanpa halangan, itu akan berakhir seperti Ruandan. Pada saat yang genting, sebuah pohon raksasa terbentuk di atas kepala King Chou, menyerap kekuatan pukulan Zhan Budu. Jurus pembunuh abadi, pohon karma ilahi. Pada saat berikutnya, pohon ilahi bergetar saat tinju yang tak terhitung jumlahnya melesat keluar dari antara dedaunan. Itu adalah gelombang serangan Zhan Budu sebelumnya. Jurus ini pernah menyebabkan masalah bagi jiwa spektral, Zhan Budu juga merasa terganggu, dia dipaksa mundur oleh tinju itu. King Chou mengambil kesempatan untuk berdiri saat Zhan Budu melayang di udara, menahan gerakan pembunuh balasan yang sederhana dari peri Ming Hao sambil mendapatkan kembali pijakannya. King Chou meraung dan melangkah maju dengan lebar, ia tiba di hadapan Zhan Budu dengan dua langkah, mengayunkan tombaknya yang panjang untuk menyerangnya. Gemuruh, dua sosok terus bertarung dengan intens, mereka bertukar pukulan dan menyebabkan seluruh tempat bergetar, serangan mereka menyebabkan keributan besar. Aku mengerti sekarang, jadi ini adalah tujuan Genesis Lotus Immortal Venerable. King Chou telah sepenuhnya ditundukkan oleh Divine Emperor City, sekarang ia menjadi jenderal dari para prajurit kacang ilahi. Ini adalah prajurit kacang ilahi terkuat. Zhan Budu menyadari sesuatu. Beberapa ronde kemudian, ia kembali menang. King Chou bukanlah binatang purba legendaris biasa, tetapi Zhan Budu saat ini menggunakan transformasi kebebasan yang tidak lengkap. Ia memiliki kekuatan pertempuran Sudo yang asli, King Chou tidak bisa menang. Pengadilan surgawi juga tidak mengharapkan kemenangan, mereka hanya ingin mengulur waktu. Itu seperti bagaimana Yang Mulia Abadi Bumi Surga mengundang Fang Yuan untuk mengulur waktu juga. Selama waktu berlalu dan pengadilan surgawi memperoleh domain primordial, keuntungan mereka akan diperluas, mereka akan dapat mengklaim kemenangan. Jurus pembunuh abadi, Laut Ki tak terbatas. Tiba-tiba sebuah sosok muncul, membawa serta lautan Ki tak berujung yang melonjak bersama, menyelimuti sinar matahari. Itu adalah leluhur Laut Ki. Melihat Zhan Budu terhalang, leluhur Laut Ki segera memilih arah lain untuk menyerang gunung. Di puncak gunung, peri Yu Xiu mendesak karena dia dipaksa untuk mengambil tindakan, dia meninggalkan gunung dan bertarung melawan leluhur Laut Ki. Laut Ki melawan Yu Xiu. Yang satu adalah jalan Ki Semu yang terhormat, yang lain adalah jalan kebijaksanaan Semu yang terhormat. Yang pertama menyerang dengan ganas, ingin menghancurkan pengadilan surgawi, tetapi yang terakhir bertekad untuk mempertahankan pangkalan ini bahkan dengan mengorbankan nyawanya. Leluhur Laut Ki menyerang dengan megah dengan serangan yang luar biasa, gelombang Ki menyapu area tersebut, disertai dengan pilar Ki putih yang kadang-kadang melesat keluar. Namun, peri Yu Xiu anggun dan elegan, dia bergerak lincah dan menghindari gelombang serangan yang tak berujung sambil mengaktifkan segala macam gerakan pembunuh jalur kebijaksanaan. Dia memiliki sistem pertarungan yang luar biasa yang menggunakan level pencapaiannya untuk menekan orang lain. Itu luar biasa dan bahkan zombie raksasa matahari abadi akan terpengaruh oleh gerakan ini. Namun musuhnya adalah leluhur Laut Ki. Leluhur Laut Ki adalah klon Fang Yuan, dia berbagi level pencapaian dengan tubuh utama. Peri Yu Xiu mencoba berkali-kali tetapi tidak berhasil. Bagi Fang Yuan, tidak sulit untuk menahan serangannya. Fang Yuan adalah seorang master dalam jalur mimpi, jalur ruang, jalur logam, jalur angin, jalur awan, jalur petir, jalur informasi, jalur cahaya, dan jalur suara. Dia adalah seorang Grandmaster dalam jalur darah, jalur kekuatan, jalur bintang, jalur gelap, jalur formasi, jalur jiwa, jalur pedang, jalur manusia, jalur kayu, jalur makanan, jalur hantu, jalur keberuntungan,
jalur es dan salju. Dia adalah seorang Grandmaster hebat dalam jalur pencurian, jalur transformasi, jalur aturan, jalur ki, jalur api, jalur kebijaksanaan, jalur air, jalur bumi, jalur racun. Dia bahkan seorang Grandmaster kuasi tertinggi dalam jalur penyempurnaan, jalur waktu, dan jalur perbudakan. Dengan tingkat pencapaian seperti itu, bagaimana Peri Yuxiu bisa menekannya? Peri Yuxiu tidak punya pilihan, dia harus menggunakan metode lain melawan leluhur Laut Qi. Peri Yuxiu tidak dapat menampilkan kekuatan sistem pertarungannya, tetapi untungnya, dia akrab dengan metode leluhur Laut Qi. Meskipun leluhur Laut Qi memiliki warisan sejati asal primordial, dia jelas tidak dapat menggunakan gerakan pembunuh itu melawan pengadilan surgawi. Adapun jurus-jurus pembunuh lainnya seperti jubah kain astral surgawi, tangan pembunuh hebat Yin Yang, lautan kita terbatas, dan lainnya, semuanya telah digunakan berkali-kali dan diketahui semua orang. Biarkan aku membantumu. Lu Weiyin terbang mendekat, membantu leluhur Laut Qi. Peri Yuxiu menggunakan jurus pembunuh terkuatnya untuk menekan Lu Weiyin melalui tingkat pencapaian, yang secara efektif melemahkannya. Namun leluhur Laut Qi memperoleh keuntungan yang lebih besar dengan bantuannya, berhasil mendekati Gunung Buku. Pada saat ini, altar keberuntungan bencana meledak dengan cahaya keemasan. Cahaya keemasan itu mengelilingi Gunung Buku dan menyebar di sekitar medan perang seperti tanaman merambat. Kemanapun cahaya keemasan itu pergi, kesengsaraan akan berubah dan menargetkan puncak Gunung Buku sebagai gantinya. Dan Gunung Buku juga bergetar hebat karena infiltrasi cahaya keemasan itu. Tubuh Peri Minghao bergetar tak stabil, wajahnya memucat saat pupil matanya mengecil, ini pasti perbuatan yang mulia abadi matahari raksasa. Tidak disangka dia berhasil membalas dengan rendah hati setelah itu hanya digunakan untuk kedua kalinya. Dia menggertakkan giginya, meskipun dia tidak mau, dia tidak punya pilihan selain menarik kembali jurus pembunuh balasan rendah hati. Jika terus berlanjut, dia akan kehilangan nyawanya. Sebelumnya, ketika Fang Yuan dan Lu Weiyin pertama kali memasuki dunia besar Bumi Kuning dan memimpin pasukan mereka untuk menyerang Gunung Buku, Peri Minghao telah menghentikan mereka menggunakan balasan rendah hati. Giant Sun Immortal Venerable sangat berbakat, dia memikirkan cara untuk melawan jurus ini dalam waktu yang singkat dan berhasil mengatasinya sekarang. Tanpa kesengsaraan tak berujung yang menghalangi mereka, para abadi Longevity Heaven sekarang memiliki jalan yang jelas, banyak dari mereka bersorak keras di rumah Gu abadi saat mereka menyerang dari segala arah. Peri Minghao menggertakkan giginya, Peri Feng Ya tidak bisa mengambil tindakan terhadap mereka sekarang, sementara Peri Yuxiu bertarung di luar, dalam situasi ini, mereka harus bergantung padanya. Jurus pembunuh abadi, hati rakyat bersatu. Jurus pembunuh abadi, harapan rakyat. Jurus pembunuh abadi, pahlawan di antara rakyat. Adegan selama perang takdir ditampilkan lagi. Cahaya menyebar ke arah para abadi pengadilan surgawi, menyebabkan kekuatan mereka meningkat tajam. Tapi ini tidak cukup. Para abadi Gu pengadilan surgawi dan keluarga Gu abadi jumlahnya terlalu sedikit. Kalau begitu bangunlah, teman-teman dari pengadilan surgawi, rekan-rekan kami. Orang-orang dari 5 wilayah dan 2 surga membutuhkanmu, pengadilan surgawi membutuhkanmu sekarang. Peri Minghao berteriak keras. Dari arah barat laut Gunung Buku, sebuah kuburan abadi terpancar dengan sinar cahaya terang yang tak terhitung jumlahnya. Dari cahaya itu, 2 sosok berjalan keluar. Salah satunya adalah seorang lelaki tua dengan wajah baik hati, alisnya sangat aneh, mereka seperti 2 akar coklat tua yang indah yang memanjang dari dahinya ke dadanya. Yang satunya adalah seorang pria parubaya dengan tubuh yang sangat kekar, wajah dan ototnya tampak terbuat dari kuningan saat memancarkan kilau logam dingin. Aku mendengar panggilannya, Gu Immortal tua, Duke Mei, menyipitkan mata dan berkata, "Di mana musuh?" Gu Immortal parubaya Duke Tong memandang ke kejauhan, mengunci pandangannya pada Calamity Look Altar.